duluan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah luar biasa, Bu. Halo Ibu Ira, Ibu Karolin. Maaf ya Bu Ketemu ya, lagi saya kita. pakai masker soalnya lagi di sekolah ini Bu. Semangat sekali ini Bapak dan Ibu ya hari ini. Iya, soalnya sudah lama nanti ini ketemu, Bu. Iya, Bu Karolin. Mau dapat ilmu Bu, jadi semangat. Ibu Ira juga keceria sekali, Pak Nur juga. Senang sekali saya melihat Bapak dan Ibu hari ini cukup antusias ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar menggali maksudnya masalah-masalah pembelajaran yang terjadi di sekolah Bapak dan Ibu. Kira-kira bagaimana aktivitas belajar siswa di sekolah Bapak dan Ibu selama ini atau selama pandemi ini? Sebelumnya saya akan membagikan jambu di tayangan ya. Bapak dan Ibu silakan mengisinya. Bagaimana aktivitas belajar di sekolah tempat Bapak mengajar? Silakan Bapak dan Ibu. Linknya, Bu, linknya saya belum dapat linknya. Itu Pak Nur sudah ada dibagikan di grup. Ada di grup. Oh, baik. Saya coba cek dulu, baik. Karena siswa kita ini setelah pandemi ini kelihatannya kurang aktif ya. Mudah-mudahan di sekolah Bapak dan Ibu tidak seperti apa yang saya bayangkan. Bagaimana aktivitas belajar siswa di sekolah? Jadi sudah ada yang mengisi. Siapa yang mengisi ini yaitu aktivitas belajar kurang aktif. Ya, siswanya kurang aktif ya. Jadi siswanya kurang aktif ya. Dan pembelajaran di sekolah kami. Kemudian ini juga siapa ini yang menuliskan terjadi kemunduran belajarnya ya. Ya maksudnya tadinya mungkin agak aktif, sekarang tidak lagi. Yang seperti itu mungkin ya. Nah, berikut masih ada lagi yang memberikan masukan. Ya, ada lagi dari Ibu Karolin ini ya. Siswa kurang yang hadir di sekolah. Ya, jadi akibat tadi mereka kurang hadir di sekolah. Nah, barangkali Bapak dan Ibu, apakah ada solusi dari masalah-masalah yang dihadapi di sekolah? Misalnya sekolahnya Pak Nur, siswa itu lebih cenderung menunggu perintah. Sekolahnya Ibu Karolin, aktivitas belajar kurang aktif. Kemudian Ibu Irawati, siswa kurang yang hadir di sekolah. Kira-kira apa solusinya yang harus dilakukan? Silakan Ibu Irawati. Iya, terima kasih. Mohon maaf ini saya mendahului. Ini yang jadi permasalahan Bu, siswa yang datang ke sekolah itu semakin sedikit. Mungkin ya Bu ya, karena ketakutan orang tua, terutama lembaga PAUD Bu. Jadi memang masuk sekolah itu mungkin orang tua berpikir ini pandemi masih belum berakhir, kemudian anak kecil yang mungkin pendidikan anak usia dini belum terlalu penting, bukan seperti SD, SMP dan SMA yang mengharuskan mereka harus sekolah. Mungkin seperti itu sih Bu. Itu sih permasalahannya saya Bu. Oh, jadi Ibu Irawati katanya siswa itu kurang aktif di sekolah atau kurang aktif dalam pembelajaran itu karena orang tua, terutama PAUD, orang tua itu masih ada ketakutan ketika anaknya nanti aktif di sekolah karena masih pandemi. Ya, jadi seperti itu. Mungkin masih ada solusi yang lain? Silakan Pak Nur. Baik, terima kasih Bu Ju. Jadi tidak berbeda jauh sebenarnya permasalahan yang terjadi di sekolahnya Ibu Ira. Hanya saja tuh kenapa terjadi kemunduran, kemudian lebih cenderung menunggu perintah. Dan memang di sekolah saya itu Bu, anak-anak memang waktu sebelum pandemi waktu itu anak-anak begitu aktif. Pada saat saya masuk ke kelas pembelajaran seperti itu, anak-anak sudah ramai duluan nih. Pada saat kita berikan LKS, mereka juga dengan sigap tanya ini tanya itu. Tapi sekarang kok mungkin karena terbiasa kami menggunakan modul diperintah oleh kertas, jadi perintahnya dalam bentuk tekstual. Nah ini kemudian aktivitas belajar mereka menurun Bu. Nah ini semua yang kemudian mungkin nanti ada treatment-treatment yang perlu kita diskusikan bersama. Mungkin itu dari saya Bu. Ya
bagus, bagus sekali Pak Nur ya. Jadi menurut Pak Nur bahwa siswa di sekolahnya itu menurun aktivitasnya setelah adanya pandemi ini ya, karena mungkin pengaruh apa namanya ya, terlalu lama libur mungkin ya. Dari Ibu Karolin, masalah apa yang dihadapi? Iya, iya Bu, terima kasih Bu. Jadi karena memang masa pandemi ini, memang aktivitas belajar di sekolah kami itu menjadi kurang aktif. Kurang aktifnya karena itu kami kan menggunakan sistem online. Jadi karena mungkin keterbatasan sarana prasarana mungkin dari siswa atau misalnya ketiadaan pulsa, sehingga banyak siswa itu yang pada saat proses pembelajaran dimulai itu tidak masuk Bu. Jadi memang bisa dilihat dari keaktifan siswa itu tidak ada. Seperti itu, Bu. Iya. Jadi karena ya bagus sekali Bu Karolin ya, luar biasa di sekolahnya ternyata sudah menerapkan pembelajaran online ya, tapi ternyata masih ada juga siswa yang tidak aktif ya. Iya, ya Bu. Ya bagus sekali. Biasanya alasannya tidak ada pulsa, Bu, dan lain-lain ya. sebagainya, banyak alasannya, Bu. Ya. Itu jadi masalah yang memang sudah mengglobal ya. Kira-kira Bapak dan Ibu, solusi dari semua permasalahan ini kira-kira apa ya? Ada Bapak dan Ibu yang bisa memberikan solusi yang terbaik untuk menangani masalah ketidakaktifan belajar ini? Silakan Bapak dan Ibu, barangkali mungkin ada yang memberikan solusi. Ya, silakan Pak Nur. Baik, terima kasih Bu. Mungkin ini sebagai salah satu alternatif yang bisa kita gunakan. Ini kalau di sekolah saya dicobakan, alhamdulillah pada saat kita menggunakan menggabungkan beberapa pendekatan-pendekatan yang bersesuaian dengan materi, dengan mata pelajaran kita yang cenderung nanti akan mengaktifkan siswa seperti itu. Jadi dengan pendekatan-pendekatan ini yang disesuaikan karakteristiknya dengan materi dan pelajaran kita, insya Allah aktivitas anak-anak kita yang kemarin lesu, kita mulai secara step by step bisa bertahap sampai lagi. Ya, bagus sekali Pak Nur. Jadi untuk mengaktifkan siswa kembali, kita itu harus menggunakan metode atau pendekatan-pendekatan yang bisa membuat siswa tertarik kembali dengan pelajaran, atau maksudnya metode-metode yang bisa mengaktifkan mereka atau mereka menyenangi materi itu ya. Mungkin masih ada lagi yang lain? Saya Bu, dari Bu Karolin dulu. Ya. Kalau saya sih, saya sependapat dengan Pak Nur. Memang seorang guru itu harus dibutuhkan kreativitas yang tinggi. Jadi kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan seperti ini, misalnya siswa kurang aktif atau permasalahan-permasalahan lain, berarti kita harus carikan solusinya. Ya mungkin seperti yang Pak Nur katakan tadi, kita harus mengubah pendekatan atau kita mengganti metode atau media yang kita gunakan agar siswa itu bisa aktif, Bu. Seperti itu. Iya, bagus sekali ya Bu Karolin, luar biasa. Bu Karolin, jadi untuk mengaktifkan kita menggunakan metode-metode tertentu untuk bisa mengaktifkan siswa ya. Begitu Bu Karolin ya. Ya Bu, seperti masih itu. ada lagi yang lain yang bisa menambahkan? Sedikit saja Bu. Sedikit saja sebelum waktu kita berakhir Bu, mungkin saya ingin menambahkan kalau kayak untuk PAUD Bu ya, untuk PAUD untuk meningkatkan rasa menghindari rasa insecure dari orang tua, kami dari pihak sekolah itu sudah memfasilitasi dengan mengadakan produk-produk sanitasi di sekolah seperti cuci tangan, untuk SOP lah untuk penanganan menggunakan face shield, kemudian jaga jarak, kemudian siswa yang datang itu hanya 50% daripada siswa yang seharusnya jumlah siswa yang ada di sekolah. Kemudian melakukan ini Bu, sudah buat sejenis rule-nya untuk orang tua, bagaimana kegiatan. Kami sudah mensosialisasikan kegiatan pembelajaran yang akan kami lakukan, ke treatment yang akan kami terapkan ke anak selama masa new normal inilah Bu, setelah pandemi ini. Cuma memang dampaknya belum terlalu signifikan Bu, cuma mungkin insya Allah step by step lah Bu, mungkin akan ditingkatkan dengan penambahan-penambahan tadi dari solusi dari Pak Nur dan Ibu Karolin. Demikian Bu, terima kasih. Iya, bagus sekali Bu Ira, luar biasa untuk TK ini. Jadi maksudnya menambah fasilitas, kemudian media-media agar siswa itu bisa tertarik untuk akan belajar lagi. Jadi seperti itu ya Bu Ira ya.
Mungkin dari ketiga pendapat ini ada yang bisa menyimpulkan bagaimana cara meningkatkan aktivitas belajar siswa di sekolah. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Pak Nur itu. Pak Nur moderatornya kan hari ini. Oh iya. Pak Nur dia punya moderator hari ini. Oh, iya. ya. Halo Pak Nur. Silakan. Ini mohon maaf saya terganggu jaringan ini, jaringannya terus jadi Iya. mohon maaf mungkin bisa. Barangkali Ibu Caroline mungkin bisa menyimpulkan bagaimana cara meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Iya, cara meningkatkan aktivitas siswa untuk belajar itu yang pertama, guru bisa memilih media atau metode ataupun pendekatan yang bisa merangsang aktivitas siswa seperti itu. Kreativitas siswa bisa meningkat. Kemudian yang itu saja Bu yang menurut saya. Oh iya bagus. Iya udah lumayan. Jadi untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran ini yaitu adalah metode kita gunakan. Kita meningkatkan aktivitas itu baik mungkin kita pembelajaran online maupun tatap muka, tetap kita metode yang kita perbaiki. Kemudian fasilitas kita penuhi kalau untuk tatap muka dan mereka ya. Barangkali itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Semoga Bapak dan Ibu sehat dan silakan kembali atau keluar dari room meeting. Sekian dulu. Ya terima kasih Bu. Semoga kita bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya Bu. Terima kasih Kita ketemu di tempat lain nanti ya. Iya Bu, makasih banyak Bu.